Pemirsa, Kuba mengatakan Kamis malam 10 Desember akan memulai reformasi moneter yang telah lama ditunggu-tunggu pada Januari, menghilangkan mata uang ganda dan sistem nilai tukar ganda labirin dalam upaya untuk meningkatkan kondisi bisnis dalam ekonomi yang dilanda krisis. Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada bangsa itu, Presiden Miguel Díaz-Canel mengatakan peso Kuba akan ditetapkan dengan nilai tukar tunggal 24 per dolar dalam devaluasi peso pertama sejak revolusi 1959 di negara itu. Se han concluido las evaluaciones y análisis correspondientes, así como todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por $1. Selama lebih dari 3 dekade, dua mata uang telah beredar dalam ekonomi yang dikelola negara Kuba, peso dan peso konversi yang dipatok ke dolar. Ini telah ditukar dengan berbagai tarif, 1:1 untuk bisnis milik negara, 24 peso untuk 1 CUC untuk publik, dan lainnya untuk usaha patungan, upah di zona pengembangan khusus pulau, dan transaksi antara petani dan hotel. Pemerintah telah mengatakan akan menghapus CUC sebagai bagian dari reformasi mata uang, meskipun Díaz-Canel tidak merujuknya secara eksplisit pada hari Kamis. Hanya mengatakan akan ada satu nilai tukar mulai Januari sebesar 24 peso per dolar. Para ekonom mengatakan reformasi menimbulkan penderitaan jangka pendek bagi rakyat Kuba, tetapi penting dalam jangka panjang karena nilai tukar yang bervariasi telah mengaburkan fungsi ekonomi yang sebenarnya dan secara efektif mensubsidi beberapa sektor. Díaz-Canel mengatakan itu bukan solusi ajaib untuk masalah ekonomi negara yang kekurangan uang. Para ekonom memperkirakan inflasi 3 digit dan pengumuman pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan hal yang sama. Dikatakan devaluasi awal akan disertai dengan kenaikan 5 kali lipat dalam upah rata-rata negara dan pensiun, bahkan ketika banyak harga yang dikendalikan negara dinaikkan atau diizinkan untuk menanggapi permintaan. Tetapi kenaikan upah tidak berlaku untuk sekitar 2 juta dari 7 juta lebih angkatan kerja di sektor swasta, sektor informal, atau yang tidak bekerja. Pemerintah telah mengatakan beberapa perusahaan akan diberi waktu 1 tahun untuk membereskan pembukuan mereka sebelum mengakhiri subsidi dan akan terus menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan universal dan gratis, beberapa makanan bersubsidi, dan gratifikasi sosial lainnya. Para ekonom Kuba memperkirakan sekitar 40% perusahaan negara beroperasi merugi, dan meskipun beberapa akan mendapat manfaat dari reformasi moneter seperti yang terkait dengan sektor ekspor, yang lain akan gagal. Dari Havana, Kuba, kontributor Nusantara TV melaporkan.